Nah, dalam untuk mengurangi rasa marah dalam konteks ada dua hal, yaitu seperti yang disampaikan sahabat Nabi waktu itu bertanya bagaimana untuk meredam rasa marah tadi dengan merubah posisi. Jadi saat kita marah, posisi kita lagi berdiri, kita harus merendah menjadi duduk. Kalau duduk masih belum mereda juga, bisa berbaring. Karena saat marah itu uh, rasa yang berasa panas itu nanti kalau direndahkan suhu akan menurun, apalagi udah duduk itu akan tenang. Jadi dengan merubah posisi yang terus-menerus di mana tingkat kenyamanan saat mereda kemarahan kita. Ya, yang kedua adalah dengan berwudu. Ini mungkin sering dilakukan orang saat-saat kemarahan sudah memuncak, ayo wudu. Karena kenapa? Saat kita marah, itu emosi kita, aura panas kita muncul dan tak terkendali. Tapi dengan kondisi panas, karena panas dengan emosi itu adalah setan yang akan mengikuti. Tindakan kita saat marah itu juga tidak bijak, malah akan bikin bermasalah dan mungkin juga malah berakibat buruk. Nah, kita harus dengan tadi pertama kita merendahkan posisi kita dari berdiri tinggi, duduk atau berbaring. Nah, dengan wudhu kita ambil wudhu karena saat wudhu itu kita ada menyebut nama Allah, kita mengingat Allah, apalagi dibarengin dengan kita melakukan sholat. Nah, itu yang secara Islam dari Rasulullah bagaimana menganjurkan saat kita kena marah, kita saat kebencian kita meledak-ledak, kita ambil wudhu. Di situ akan kita mengingat Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, Allah aja memaafkan. Kenapa kita tidak memaafkan? Jadi itu banyak yang dilakukan sebagian Muslim saat marah yang tidak terkendali itu ngambil wudhu. Dan disitulah ada ketenangan dengan mengingat Allah. Tapi itu tadi saya sampaikan dilanjutkan dengan sholat. Ya, next. Ini tentang memaafkan bagaimana banyak dibahas, ada dalam beberapa ayat-ayat Quran. Saya ngambil sebagian, yaitu dalam Imam 134, di mana orang-orang menahan amarahnya memaafkan kesalahan itu orang yang berbuat kebajikan. Dan banyak tadi contoh-contoh tadi memaafkan itu yang menyakiti kamu, maafkan belapang dada. Ya, tadi. Dan Allah akan mengampuni, Allah sendiri maha mengampun. Kalau kita tidak memaafkan, apa kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni juga? Nah, di sini kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, kita tahu Allah aja maha pengampun. Mengapa kita tidak mengampuni seseorang menyakiti kita? Kita merenung, kita dengan muhasabah seperti tadi diurai, bahwa dengan mengingat Allah itu akan merendahkan amarah kita. Ya, nah ini juga kutipan dari surat Al-Baqarah ayat 153 juga 134, bagaimana kita itu harus menjadi orang yang pemaaf, orang yang berlapang dada, orang karena Allah dengan memaafkan Allah akan memuliakan kita. Karena ciri sifat dari seorang muslim adalah sifat yang memaafkan. Ya. Next. Ini ada kata-kata yang bagus. Wahai Muhammad, berilah maaf, perintahnya pada manusia untuk berbuat baik, tertinggalkan perilaku orang-orang jahat yang suka berdosa. Jadi akan berlapang dada, akan ada dengan kebahagiaan rasa positif, kita beri maaf, kita juga akan memberikan kebahagiaan kita sendiri. Gitu. Ya, silakan. Ini dari MH Anilul Majid, bahwa kepastian hati seorang manusia hidup maaf itu setiap saat, sepanjang waktu, setiap hari, jangan menunggu Idul Fitri. Karena kadang-kadang kita ini seperti mau awal Ramadan, kita emang saling minta memaafkan, tapi konteksnya
kedua pihak adalah posisi yang sama, meminta maaf. Nah, kita bertanya di benak, apakah dengan konteks posisi saling minta maaf adalah kegiatan terjadi satu sama lain memaafkan? Nah, kita belum bisa menyimpulkan ke sana karena posisinya dua-duanya meminta maaf, sama sepertinya saat Idul Fitri atau event tradisi untuk di open house memaafkan. Kita ngelihat apakah dilakukan dengan ikhlas memaafkan. Kita lihat mimiknya apakah hanya sekedar formalitas memaafkan tapi tidak keikhlasannya sampai di mana gitu. Itu hanya tradisi-tradisi bagaimana dalam sifatnya open house dengan para pejabat yang mengundang ke rumahnya atau tradisi dalam halal bihalal. Biasanya kita akan sulit menyimpulkan apakah seseorang dengan seorang lainnya benar-benar telah ikhlas memaafkan orang tersebut. Karena kita bisa melihat dengan cara dia mimiknya mengucap kata apa tegang atau mukanya masih menyimpan marah seperti itu. Jadi diperlukan keikhlasan di sini. Itu aja mungkin uraian menyapa ini. Mudah-mudahan nanti ada yang sesi tanya jawabnya, barangkali dari uraian saya ada yang mau bertanya, silakan nanti dibantu dari admin yang bertanya. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan. Ya, materinya sudah selesai. Jadi dalam hal ini memaafkan adalah sesuatu hal yang mudah diucapkan, tapi mungkin agak sulit dilakukan. Kalau kita sendiri tidak ikhlas, tidak merubah perasaan kita untuk ke si pelaku. Kita menilai orang itu masih negatif, tapi tidak ada keinginan untuk bagaimana menimbulkan sisi baik dari pelaku yang menyakitin kita. Saya selalu bilang bahwa jangan melihat sisi buruknya, lihat sisi kebaikannya. Apa yang kita manfaatkan atau yang merugikan kalau kita tidak memaafkan orang. Itu mungkin bisa untuk yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rika, aku mau nanya dong. Boleh, silahkan. Gini, kita kan perempuan ya. Perempuan itu suka bisa memaafkan, sulit melupakan. Jadi kan masalah emosi itu kan dari sejak kita janin, dari sejak kita single, kemudian sampai kita menikah, kemudian misalnya ada pernikahan yang kedua kali, terus kita masih belum bisa memaafkan mantan itu. Gimana itu, Bu Rika? Iya. Tappingnya. Makasih ya, Bu Rika. Ya, Assalamualaikum. Mau praktek tapping mungkin ada khusus, tapi saya mungkin bantu ya dengan cara ini. Satu lagi itu biasanya yang saya juga pernah ngalamin bagaimana merasa tidak nyaman, tapi saya coba berusaha gitu dengan mengingat kebaikan. Mungkin kita udah kenal ya pasangan hidup atau mantan pacar atau siapapun atau sahabat kita, saudara kita. Kita mungkin mengenal, kita pernah melihat sisi baik dari orang tersebut. Nah, kita lepaskan hal-hal buruk dari orang tersebut, tapi sisi baiknya walaupun sedikit itu akan mengikis kebaikannya. Itu yang saya konsultasikan dengan klien saya, itu bertambah alasannya. Tapi ada nggak sisi baik udah sekian tahun, sekian cukup sangat lama banget gitu, apalagi mulai pasangan hidup. Itu maksudnya nggak ada sisi baiknya gitu. Kalau di awalnya mungkin bertahankan diri secara isi positifnya. Terus untuk kita sendiri
misalkan gitu, sulit untuk memaafkan, apakah itu membahagiakan kita sendiri? Walaupun misalnya melupakan, tapi melupakan masih menyimpan di alam bawah sadar. Nanti pas ada momen tertentu itu akan meledak juga gitu. Nah, di sini perlu keikhlasan niat kita bahwa kita Allah aja kok memaafkan hambanya gimana pun. Kita nih ciptaan Allah, masa nggak bisa memaafkan? Jadi yang paling ini adalah melihat sisi kebaikan dari orang tersebut, sekecil apapun. Bagaimana cara memaafkan orang yang punya hutang, tapi begitu ketemu lunas katanya. Jadi dia nggak merasa punya hutang lagi bersama kepada Pak Bowo katanya. Gimana kira-kira Bu Rika? Bahwa kita konteksnya bahwa semua apa yang kita miliki, semua titipan Allah ya Bu ya, termasuk jiwa kita, nyawa kita juga. Kita nggak tahu kita akan kembali kapan, apalagi berupa kebendaan atau titipan Allah. Jadi untuk bisa memaafkan, kita konteksnya lihat, ya Allah, kita mungkin nggak ada tapping ya Bu ya, nanti mungkin kita ada khusus acaranya, itu kita tapping diri sendiri, bahwa kita memaafkan diri sendiri, bahwa kita mengingat semua apa yang kita miliki titipan. Nah saat orang, misalnya kita bantu malah tidak memenuhi kewajiban yang kita maafkan, semoga semua ini adalah ada keberkahan dari Allah dengan titipan yang diambil orang atau orang itu terpenjawab, akan ada pengganti yang lebih baik. Kita ingat juga saat orang itu butuh, mungkin itu kebaikan kita untuk membantu. Kita udah nggak memfokuskan lagi rasa kesal kita ke orang tersebut. Tapi untuk bisa memudahkan itu, kita kontak adalah semua titipan Allah. Dan Allah itu akan mengambil dengan cara apapun, apa kita nyaman atau tidak nyaman. Itu dulu. Nanti berarti dengan men-tapping diri sendiri, memaafkan diri sendiri sama orang itu. Kita doakan orang itu supaya punya rezeki, bisa memiliki kewajiban. Atau mungkin mengikhlaskan, ya Allah minta ganti dengan sesuatu yang lebih baik yang telah hilang atau telah dengan Allah mengambilnya. Karena itu titipan semua gitu. Kalau kita kontak kita, kebenaran kita tidak melekat dan kita semua yakin bahwa itu apapun yang terjadi itu atas ridho Allah. Kalau Allah dari ridho apapun terjadi. Saya juga pernah ngalami banyak musibah-musibah, kehilangan kayak ini. Tapi udah bilang, hanya baru kebendaan. Tapi saya masih ada kasih napas, saya masih diberikan sehat. Itu yang akhirnya kita larinya ke bersyukur gitu. Itu aja mungkin bisa membantu. Ya. Nanti kalau kurang ini bisa chat dengan saya. Gitu. Ya Bu Nurita yang selanjutnya. Pak Subowo mudah-mudahan bisa membantu ya. Jadi ingat kita itu semua titipan. Ya. Selanjutnya dari Ibu Sari. Iya. Dari Ibu Sari, Bu Rika. Iya. Saya punya masalah dengan sahabat saya karena dia pernah tidak amanah. Ya, jadinya tidak amanah. Jadi tiba-tiba ketemu. Saya ingin bagaimana kalau ketemu dia, saya bisa memaafkan. Jadi saya sudah termasuk memaafkan ya Bu Rika. Kalau dia karena tidak amanah. Tidak amanah. Pertanyaannya tadi. Ini sebab kalau chat nih. Putus-putus Bu. Ya Bu, bisa diulang Bu. Berusaha melupakan dengan cara menghindar katanya. Bisa nggak Bu Rika dengan cara menghindar? Menghindar supaya tidak ketemu teringat katanya. Menghindar dan dia akan melupakan. Itu sebetulnya sesuatu hal yang menurut saya malah merugikan diri kita sendiri. Kenapa kita nggak ikhlas aja memaafkan gitu? Apalagi misalkan itu emang nggak amanah. Mungkin kita lihat konteks lagi, balik lagi. Kita lihat sisi kebaikan orang itu, teman kita. Kenapa nggak amanah gitu? Mungkin dia dalam kondisi yang hilap atau apa. Kita ngelihat sesuatunya yang lebih baik lagi. Kalau kita dengan cara kita tidak memaafkan, apalagi menghindar atau melupakannya, itu mau sampai kapan akan kita seperti itu? Nanti pas ada sesuatu momen, terus kita teringat lagi, itu akan meledak kemarahan kita, kebencian kita, gitu. Dan itu tidak akan clear sepanjang hidup kita. Jadi kita lagi ingatkan ke diri kita sendiri, apapun yang kita merasa tidak nyaman dengan teman kita amanah, kita memaafkannya. Karena semua orang itu tidak sempurna, kesalahan pasti ada dilakukan. Kalau menurut Al-Agim yang terkena dengan jagalah hati, kalau setiap keburukan kita, kesalahan kita, jadi isinya tuh kulit ya, bisul gitu. Muka kita seperti apa? Tapi Allah tuh
kita baik karena Allah menutup aib kita, menutup kesalahan kita, gitu. Jadi kita coba memaafkan yang teman tidak amanah itu, dan kita melihat sisi baik orang itu. Jangan menghindar, yang melupakan, karena itu tidak akan tuntas. Tidak ada keikhlasan seperti itu. Kita sama-sama manusia, lautannya kesalahan, dan Allah itu Maha Pengampun. Kenapa kita tidak bisa memaafkan orang? Ya, itu mungkin bisa membantu. Ini nanti bisa chat ke saya lagi. Ya, yang selanjutnya Bu, biar waktu ini. Ya, selanjutnya dari Bu Nasmia, pertanyaannya Bu Rika, bagaimana kalau kejadian tersebut ingin memaafkan, tapi mereka sudah mengkhianati kepercayaan serta pengkhianatan tersebut adalah orang terdekat kita, gitu ya? Mereka berdua menipu saya. Bagaimana caranya, kelanjutannya ya? Bagaimana caranya menilai bahwa kesalahan yang mereka lakukan atau melakukan ikhlas? Seperti itu, Berkah. Dikhianatin dan ditipu ya. Mungkin ini ada hubungannya. Kalau ditipu ada kebendaan ya, ada kebendaan yang kita miliki, terus diambil, terus dikhianati mungkin berbagai cara. Nah, tapi orang ini kan pernah kita kenal ya, kita mungkin pernah berbaik gitu-gitu. Nah, saya selalu mengulang, ingat kebaikan orang tersebut, karena ini salah satu yang lebih intensif untuk kita menghilangkan rasa benci kita, dendam kita. Nah, kita perjalanan hidup kita sebelum kejadian tersebut, ingat kebaikannya dua orang itu pernah apa dengan kita. Walaupun kecil gitu, jangan dilewatkan, sekecil apapun. Nah, kalau itu satu saat kita pernah tipu, terus ada sebagian rezeki kita, apa yang kita miliki diambil orang tersebut, kita lagi kontak kita itu bukan yang memiliki, itu hanya titipan. Mungkin kita muhasabah dengan diri kita sendiri, kenapa itu sampai terjadi. Oh, mungkin itu teguran dari Allah, apa yang pernah kita lakukan, kita introspeksi sendiri. Tapi mungkin sesuatu yang tidak nyaman itu ada maksud dari Allah untuk kebaikan kita, gitu. Karena kita selalu kan pengennya nyaman gitu. Pada sesuatu yang tidak nyaman, itu akan membuat kita lebih kuat, akan lebih sabar, kita mungkin akan lebih peningkatan dari pribadi kita sendiri, gitu. Karena perbuatan memaafkan adalah satu perbuatan yang itu harus dimiliki oleh seorang Muslim, gitu. Itu sifat yang sangat mulia yang Rasulullah itu yang terkenal tauladan dari sifat-sifat mulia seperti beliau itu. Ada orang yang menyakiti, yang membunuh, tapi karena pemaafannya luar biasa. Nah, itu sebagai kedalan dari Rasulullah. Kalau kita hanya hilang sebagian yang kita miliki, kita lepaskan, ikhlaskan, karena kita mungkin itu sebagian yang titipan Allah yang diambil dengan cara yang tidak enak, yaitu yang tipu. Coba mengingat-ingat kebaikan orang tersebut sekecil apapun. Terus jangan menghindar, jangan disimpan, karena itu tidak akan mengkelirkan permasalahan. Kita akan terus membarengin kehidupan kita dengan hal yang tidak nyaman. Karena itu juga akan bermasalah pada kesehatan. Karena rata-rata klien itu yang terapi adalah masalah di menyimpan kemarahan. Itu bisa orang dengan berbagai penyakit di fisik. Gitu. Kenapa kita nggak membahagiakan kita sendiri dengan memaafkan orang? Itu mungkin, tapi kan semudah itu kan. Saya pernah bilang, kan Bu Rika nggak merasain gimana sakit hati saya. Iya, tapi itu pilihannya sendiri gitu. Mau melepaskan semua unsur negatif kesal hidup kita, atau kita mau menyimpan terus, mau sampai kapan gitu. Jadi coba merenungkan, kita melepaskan semua hal-hal yang menurut kita tidak nyaman, tapi itu justru mungkin kebaikan kita. Kita akan lebih mulia memaafkan dibandingin dimaafkan. Memaafkan itu lebih mulia. Ya, itu aja. Ada yang lain? Ya. Baik, Bu Rika. Ini kayaknya ada yang mau langsung bicara. Tapi Bu Rika tolong dibuka mood-nya ya. Unmute-nya itu dipencet oleh Bu Rika. Namanya Bu Sari, Bu. Oh iya, Bu Sari. Nama Bu Sari itu tolong dibuka suaranya supaya beliau bisa bicara. Silakan Bu Sari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebenarnya tadi saya sudah nge-chat, tapi karena dengan chat itu jadi salah paham, saya ingin bicara langsung aja sama Mbak Rika. Karena kan kasus ini sering juga orang alami. Jadi saya pernah punya teman baik, saya baik dan suka memaafkannya,
tapi dia tidak pernah minta maaf sama saya. Ya. Nah, sudah beberapa kali dia mengkhianati saya, maksudnya hubungan saya sama teman saya gitulah, jadi dirusak gitu. Saya memaafkan terus, tapi terakhirnya saya merasa sudah parah. Jadi saya sudah ikhlaskan, bukan saya tidak ikhlas ya Mbak Rika, saya sudah ikhlaskan. Dengan ikhlas itu tidak membenci dan menyerahkan semuanya pada Allah. Kalau nanti mudah-mudahan hati saya dibaikkan sama Allah, bisa berteman lagi. Jadi kalau untuk sementara, saya tidak ketemu tapi tidak mempunyai rasa benci. Karena itu teknik saya untuk memaafkan orang. Jadi bagaimana pendapat Mbak Rika, apa saya sudah memaafkan, apa belum? Makasih Mbak Rika. Ya, terima kasih, pertanyaan bagus Mbak Sari. Itu pasti hal-hal yang orang pernah ngalamin juga. Saya juga pernah ngalamin hal yang mungkin lebih parah lagi. Nah, kita lari lagi ke diri kita sendiri. Kan berusaha jangan sampai ketemu ya. Nah, kita nggak tahu perjalanan kita. Kalau Allah suatu saat mempertemukan, itu gimana nanti sikap Mbak Sari kalau masih merasa belum full. Nah, itu saat kita berharap jangan ketemu, karena mungkin kalau ketemu akan menimbulkan. Itu secara sisi lain, itu belum full memaafkan, belum ikhlas gitu. Tapi kalau kita misalkan udah kita benar-benar udah saya juga kan ada kesalahan saya kan nggak tahu, karena kan namanya manusia yang nggak lepas salah gitu kan. Terus mungkin teman saya yang dulu mungkin baik melakukan hal-hal yang tidak nyaman ke saya, melukai saya, perasaan saya, semua yang sakit. Nah, saat kita mengingat rasa sakit ke teman kita bagaimana? Mungkin kalau dengan secara terapi itu kita narik napas ya, pelan-pelan, terus kita mengingat orang itu kebaikannya, terus diingat kebaikannya, itu biasanya kalau kita mengingat dan kita doa ke orang tersebut, insya Allah itu akan ada link gitu ke orang tersebut gitu ya. Dan kita mohon sama Allah gitu. Karena memaafkan dibanding kita karena tadi orang itu tidak minta maaf gitu. Nah, kita sebagai orang yang memaafkan itu lebih mulia dibandingkan dimaafkan. Dimaafkan kesalahan kita, tapi memaafkan awalanmu itu luar biasa. Jadi coba kita merenung ke diri sendiri, kenapa kita mendapatkan hal yang tidak nyaman, apa yang kita pernah lakukan. Kalau masa-masa juga seperti itu. Kalau mengikuti emosi, karena kalau kita terus marah, itu hanya memuaskan nafsu kita gitu. Nah, yang merugi kita sendiri, kita kesel, kita hanya nggak tahu ke fisik kita seperti apa, hati kita selalu nggak nyaman, mungkin tidur juga kurang enak gitu. Tapi udahlah semua lupakan gitu. Apalagi yang menyangkut misalkan urusan dengan kebendaan. Kalau urusan hati juga seperti itu. Saya ingat orang itu pernah baik ya ke saya. Oh mungkin pas orang itu begini, dia punya masalah gitu kan. Udah sisi baiknya terus. Ya Allah kan kita menghindar terus, kalau kita dipertemukan juga itu masalah buat kita. Nggak akan tuntas seperti itu. Nah, itu aja mungkin sementara, tapi kalau misalnya nanti ada hal yang ini, Mbak Sari bisa kontak-kontak saya lagi. Ya. Mudah-mudahan ini sedikit membantu, karena menurut saya itu belum tuntas. Apalagi berusaha untuk tidak ketemu. Kita nggak tahu kan kehidupan kita itu semua ada ngatur Allah. Kalau Allah mempertemukan itu gimana? Gitu. Nanti akan masih dengan raut muka yang tidak suka, atau kita orang udah ini saya mau ketemu lagi mau sampai kapan gitu. Siapa tahu dengan kita memaafkan itu Allah memberikan pintu keberkahan, kemuliaan. Karena itu janji Allah di Quran. Memaafkan adalah akan menambah kemuliaan kepada orang tersebut dibanding orang dimaafkan. Nah, posisinya lebih tinggi memaafkan dibandingkan dimaafkan. Ada beberapa, coba buka Quran lagi gitu. Dan itu akan membuat kita lapang, pintu rezeki terbuka. Salah satu istilahnya membuka kebaikan untuk kita semua. Maafkan, karena itu sifat mulia seorang muslim adalah memaafkan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Dan terima kasih. Yang dari Bu Mimi, bagaimana cara memaafkan kalau orang tersebut melakukan kesalahannya terus-menerus? Terus-menerus ya. Ya. Saya nggak tahu ya, terus-menerusnya berapa tahun, berapa lama. Tapi konteksnya ke diri sendiri. Lagi-lagi saya selalu menekankan, kalau orang terus pernah nggak berbuat baik kepada kita. Nah, yang terus jeleknya, kita sedikit lupakan. Maksudnya diganti gini, orang itu kenapa yang jahat kepada saya terus-menerus.
apa yang kesalahan saya, apa yang membuat orang seperti itu. Jadi kita muhasabah ke diri sendiri. Kenapa itu terjadi dengan saya? Gitu. Karena lagi konteks ke sesuatunya, bahwa sesuatu terjadi kepada diri kita itu atas izin dan kehendak Allah. Dan karena manusia itu pinginnya menerima sesuatu yang nyaman. Saat tidak diberikan ketidaknyamanan, apalagi oleh seseorang yang terus menyakitin kita, gitu. Jadi kalau saya jadikan orang yang menyakiti terus ini adalah ladang amal kita untuk kita bersabar, untuk kita terus memaafkan. Siapa tahu nanti kalau misalkan udah dari keikhlasan kita memaafkan, ada perubahan ke orang itu. Jadi karena memaafkan sendiri itu bukan hanya melepas atau membuang negatif, tapi menggerakkan juga perasaan positif kita. Bagaimana kita melihat kebaikan dari si orang itu, gitu. Dan mungkin kita lihat lagi background dia, kenapa dia melakukan seperti itu. Apa di masalah keluarganya, masa lalu yang ini, sehingga mungkin terjadi dengan kita, oh kita dijadikan sesuatu yang terus-menerus yang tidak nyaman. Oh Allah tuh memberikan semua itu untuk menjadikan ladang amal kita. Dengan memaafkan kita terus-menerus, kemuliaan kita akan bertambah. Karena itu kita tahu konteks Al-Quran itu, ada itu firman dari Allah, pasti Allah tuh memberikan sesuatu masalah itu bukan di luar tanggung beban orang, tapi itu dia sanggup gitu. Jadi akan mulia lagi kalau yang menjolimin kita disakitin terus, kita memaafkan, kita tidak, maksudnya emang awalnya mungkin agak sulit. Tapi kalau kita lagi kita bahwa memaafkan itu sesuatu yang mulia, sifat muslim yang dijunjung tinggi, gitu memaafkan. Kita bahwa ini ladang pahala kita. Nah, coba ikhlaskan semuanya. Karena kita juga makhluk Allah yang tidak lepas dari kesalahan, gitu. Mungkin Allah mau memberikan sesuatu yang terbaik buat kita, kesabaran kita, keikhlasan kita diuji di situ supaya kita bertambah. Ya, itu aja Mbak Nini. Nanti mungkin bisa cerita saya bagaimana nanti dengan terapi untuk melepaskan, mengikhlaskan hati supaya tidak merasa tersakitin terus. Nah, ini ada tapi nggak tahu namanya, ada fotonya aja. Bagaimana cara memaafkan kalau teman dekat kita punya hutang sama kita dan sudah meminjam, malah beliau selalu menghindar. Mohon penjelasannya, Bu. Ya, itu juga banyak ya kasus seperti itu. Saya juga masih punya kasus seperti itu. Saya ngerasakan sendiri saat kita butuh, kita mau nagih, ada banyak alasan. Itu kalau ngikutin emosi, kita marah banget gitu. Sampai udahlah mau pakai depo letter atau apa gitu. Tapi saya lagi, semua itu tidak akan menyelesaikan dengan baik gitu. Saya lihat, oh dia nggak mungkin awalnya nggak bermaksud, tapi mungkin kondisi keadaan terpaksa. Nah itu kan yang kita hutangkan seseorang itu rezeki yang berdoa, kita tinggal untuk ke diri sendiri, kita mendoakan mungkin orang itu belum mampu untuk membayar hutangnya, berikan dia rezeki ya Allah, ini titipanmu ya Allah, melalui saya diberikan kesembuhan, ini adalah pembuka rezeki buat saya yang lebih baik. Karena kita memikirkan terus orang-orang hutang itu, kita kan digerogoti hal-hal yang negatif, dan itu kan akan jadi penyakit. Karena klien saya itu rata-rata karena tidak ikhlas terus, kenapa saya kena tipu, proyek saya begini, akhirnya apalagi ke kantor yang udah bilang, itu dari ke kanker, karena dia diprogram ke bawah sadarnya terus-terus tentang masalah kena tipu gitu. Malah ada yang sampai meninggal nggak ada gitu ya. Kita lepaskan semua ke apa yang melekat di kita juga nggak tahu nih. Saya kemarin beberapa kali musibah hilang seperti ini. Itu ya Allah, saya awalnya ya Allah kenapa terjadi gini? Oh mungkin saya teledor, oh saya begini. Tapi kan semua titipan terjadi. Alhamdulillah selama setahun ini rezeki mulai nih ada. Karena saya ingat bahwa semua Allah akan mengambilnya dengan cara apapun. Allah berkehendak. Mau kita nyaman, mau kita ada nyaman seperti itu. Jadi coba kita mengikhlaskan, kita mohon kepada Allah diberikan penggantinya. Insya Allah Bu, nanti itu Bapak Ibu ya, insya Allah itu saya beberapa kali mengalami seperti itu. Akhirnya ada penggantinya. Jadi kita self-talk positif terus nih.
bahwa pasti Allah punya maksud dengan apa itu. Nah, kita dia nyaman, oh itu kan titipan Allah. Itu aja mungkin. Itu yang saya itu juga pernah saya mengalami dan pengalaman saya seperti itu. Ya. Jadi yang ditanyakan Bu Sari satu kali lagi ya. Oh, boleh. Ada Bu Dokter Endah dulu ya. Ya. Kita beri kesempatan kepada Dokter Endah mau ditanyakan. Ya, Dokter Endah, apa kabar? Silakan. Assalamualaikum Bu Rika, Bu Nurita. Waduh, udah lama nggak ketemu nih, ketemunya di ini ya. Bu Rika keren banget ini forgiveness. Begitu. Ini tapi ya banyak ini gangguan ya, aduh nggak lancar koneksinya. Ini terus terang ini saya tunggu-tunggu juga kalau forgiveness. Sharing, sharing aja Bu Rika, Bu Nurita sama Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang disampaikan Bu Rika tadi itu adalah forgiveness itu apa ya? Sesuatu hal yang harus kita lakukan secara rutin. Ya harus rutin ya Bu Rika ya. Jadi jangan menunggu lebih halal. Jangan menunggu ya. Bahkan kalau kita bisa tapping itu di dalam EFT pada itu pasti kalau saya ini saya sharing aja ya, pasti saya selipkan selalu forgiveness. Nah, forgiveness itu intinya adalah pertama adalah memaafkan diri sendiri, kedua memaafkan orang lain. Itu bisa satu, bisa banyak orang tergantung dengan konteksnya. Kemudian memaafkan lingkungan dan terakhir adalah kita minta maaf. Nah, apapun itu judulnya, misalnya tadi apakah kita tertipu, apakah kita persoalan sakit hati dengan orang lain. Pertama-tama itu adalah kita maafkan diri kita dulu. Misalnya kita ditipu orang nih, kita maafkan diri, pasti kita ada kelalaian, ada apapun itu. Pertama adalah kita memaafkan diri sendiri. Kedua, memaafkan orang lain, memaafkan orang tersebut. Ketiga, memaafkan lingkungan, apapun kondisinya, dan sebagainya. Misalnya kayak COVID ini kan, memaafkan lingkungan, memaafkan kuman, dan sebagainya, memaafkan virusnya. Kemudian yang terakhir adalah minta maaf. Kalau 4 poin itu selalu kita sebutkan, insya Allah ya setiap forgiveness itu bisa istilahnya semua sisi kita lakukan forgiveness tadi. Nah setelah itu dilanjutkan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Pak Edi, syukur, sabar, ikhlas, pasrah. Yang tadi Bu Rika sampaikan toh, misalnya kita ditipu, apa yang perlu disyukuri daripada saat ditipu pasti ada hal yang baik, ada yang itu, nah itu tinggal dilanjutkan aja. Tapi pada saat forgiveness-nya sendiri, supaya nggak lupa, itu 4 poin masukan saya itu sih Bu Rika. Jadi maafkan diri sendiri, maafkan orang lain itu, siapapun itu yang terlibat dalam masalah itu, kemudian maafkan lingkungan, yang terakhir adalah kita minta maaf sama Allah. Nah itu kalau setiap rutin minimal pagi sama sebelum tidur itu udah cukup banget. Cuma kalau udah biasa tapping, selalu tapping, pada saat tapping disertai dengan forgiveness lebih nyaman kitanya. Lebih lapang. Lebih lapang, iya, lebih ringan. Jadi lebih ringan kita tadi masa saya maafkan padahal orang itu salah, nggak pernah minta maaf. Ya sudah, kita memaafkan diri sendiri terhadap kejadian itu, apapun itu, setelah itu maafkan saja. Memang forgiveness itu memang intinya memaafkan. Maafkan ya. Ya Bu Rika ya. Supaya kita lapang kan, kita nyaman. Iya, jadi insya Allah kalau kita ringan. Iya, enak Dok ya. Padahal sering juga sedih. Enak banget, iya. Iya, dimarahin pakai enak aja memaafkan. Nggak merasain sakit hati kayak gimana? Sering tuh saya digituin itu. Jadi kan enak aja, kata nih dia yang sakit nih gitu. Ya Bu. Betul. Gitu. Forgiveness tuh ini banget, kuat banget ininya pengaruhnya. Makasih Bu Rika. Bu Endah udah sharingnya. Sama-sama. Assalamualaikum. Bu Rika, karena sudah waktunya, cuma satu kali lagi kali ya, Bu Sari tadi menanyakan apa jangan terlalu akrab katanya, supaya nggak ada masalah. Nah, itu salah satu bentuk dari self-talk negatif, gitu.
Kalau kita berpikir terus, itu alam bawah sadar kita akan menyimpan terus. Vibrasi kita tuh akan negatif. Jadi ada nanti rasa unsur ketakutan untuk akrab, takut ini, takut ini. Namun sampai kapan dibawa seperti itu? Nah, kalau kita selalu berpikir positif, kalau kita positif, akrab itu akan menjalin suatu silaturahim yang lebih baik. Kita paham dengan orang tersebut. Tapi kalau di pikiran kita nanti terjadi masalah, kan terjadi masalah. Karena kita itu tergantung pikiran kita, awal tergantung tanggal kita lari ke situ, gitu. Nah, itu sesuatu hal itu menjadi sesuatu tidak nyaman buat diri sendiri saat akrab, takut jangan-jangan. Kan kita udah buat negatif, itu akan menembus ke diri sendiri. Nanti takut akrab. Sehingga untuk dia mendapat teman yang mungkin orang itu berbaik, tapi kita udah sangka negatif, itu kan sulit, gitu. Besar itu coba harus dilepas itu. Kita harus memberikan siapa kita lebih positif dengan akrab, berarti kita menjalin silaturahim. Silaturahim itu apa? Oh, itu akan menambah kemuliaan kita, akan menambah rezeki kita, gitu. Kalau suatu saat akrab terus orang itu mendapatkan dari orang tua yang tidak nyaman, ternyata kok orang tuh karena apa? Positif, itu akan di otak kita akan terus dipikirkan ke situ, sehingga kita akan mentablok kita. Saat akrab kita terus mundur gitu, entar akrab begini, nanti akan terjadi sesuatu yang tidak enak. Nah, itu coba dilepas dengan kita selalu self-talk positif bahwa orang yang akrab itu adalah orang yang menjalin hubungan silaturahim yang lebih baik, itu membuka kebahagiaan kita, membuka pintu rezeki kita, membuka sesuatu yang kebaikan buat kita. Coba itu dilakukan terus, self-talk kita positif. Kalau itu dibiarkan, nanti itu akan menjadi mental block yang alam bawah sadar kita. Saat akrab kita curiga, takutan. Ya, Bestari coba itu dilakukan rutin, kita berpikir positif. Saat kita akrab, itu akan ada kebaikan buat kita, kebaikan. Kalaupun misalnya menemukan yang tidak nyaman, gitu. Tapi nggak selalu harus kita berpikir semua orang seperti itu, gitu. Pasti mungkin ada orang, ada hilafnya, gitu. Posisi apa sih orang seperti itu? Kita memaafkannya juga. Itu aja mungkin bisa membantu ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya, Bapak Ibu sekalian. Bu Rika, untuk penutup mungkin Bu Rika ada yang mau disampaikan untuk kita semua? Iya. Terima kasih. Mohon maaf nih banyak gangguan ya. Saya baru pertama kali ngalamin ini. Pada sesi ini saya ingin berbagi ilmu. Saya mungkin hanya sharing, diskusi. Saya juga masih banyak belajar, memperbaiki diri. Dan saya alhamdulillah dikasih kesempatan sama Pak Edi untuk malam ini menyampaikan materi fokusnya. Setiap orang itu pasti akan ada salah. Jadi apapun yang kita terima tidak enak, lepaskan. Karena kalau kita dipendam terus, itu selain tidak sehat, itu akan merusak hati. Ingat aja, jaga hati itu, kata Kak Agim, jagalah hati. Kita ingat seperti itu. Karena semakin hati kita positif, kita akan menemukan kebahagiaan, tidur kita akan nyenyak, kesehatan kita juga akan lebih baik, rezeki insya Allah dengan kita melepaskan semua unsur negatif, kita melepaskan semua ini. Semua akan datang keberkahan. Karena itu jaminan dari Allah ada dalam Quran. Orang memaafkan, orang tersakiti, memaafkan orang tersebut, itu ada kemuliaan di orang tersebut. Ya. Itu mulai sekarang, kita mulailah memaafkan. Jangan menunggu kita memaafkan orang saat Idul Fitri, saat menjelang tahun Ramadan. Karena itu konteksnya sama-sama, kita nggak tahu terjadi itu adalah konteks kejadian memaafkan atau tidak, atau hanya tradisi seperti itu. Tapi kita maafkanlah semua yang ada. Maafkan diri sendiri dulu, kita maafkan apa yang ada. Baru saya bilang dokter Enda itu, maafkan orang lain, lingkungan, seperti itu ya. Mulai saat ini, ayo kita memaafkan apa yang tidak nyaman kita. Ya, semoga materi saya ini membawa kebaikan semua. Mohon maaf pada kekurangan dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ya. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.